Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali di ibadah online malam hari ini. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mari siapkan hati untuk menyembah yang terbaik. Sebab Tuhan hadir tengah-tengah kita dimanapun kita berada, amin. Mari sama-sama sebelum kita memulai ibadah doa malam hari ini, sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan Allah Immanuel beserta dengan kami. Kau menyertai kami dimanapun dan setiap kondisi apapun Tuhan, di setiap musim hidup kami. Kami mau bersuka memuji namamu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima segala pujian sembah kami. Terpuji namamu Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin. Kasih sorak-sorak yang meriah buat Tuhan kita yang tidak tertandingi oleh apapun, haleluya. Syukur bagi Tuhan. Siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak yang setara denganmu, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanku kekal, tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi
Allah yang kekal selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Satu hal yang kami mau Tuhan, jangan pernah ambil roh-Mu dalam hidup kami. Tanpa hadirat-Mu, kami tidak mampu Tuhan. Kami perlu Engkau di setiap musim hidup kami. Makasih Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Mari sama-sama katakan, rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Sebab kami rindu Tuhan, rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan,
Let's sing this song together. I set my eyes upon your feet, upon your feet, my Jesus. I set my heart responding to your love. I cast my fear and surrender all to you. Lord, here, Lord, here I worship you. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of love, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of love, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, oh, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence, Lord. Spirit of love, draw me closer to you, Lord. The Spirit of life, flowing into my heart. How I need your presence, Lord. How I need your presence more than everything. Spirit of hope, draw me closer to you, Lord. Spirit of life, flowing into my heart as I worship you. Let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender. Let this be a sweet song to you. Let thee be the most that I can give. Let this be a worship from my heart for you, my King. Let this be, let this be, let this be a cry from my heart, pouring out a sacrifice of praise. Let this be a worship from my heart in my surrender.
than anything. I need you more than everything. I can't live without you, Lord. We need you more than everything. And I need you more than everything. Kami butuh Tuhan di dalam kehidupan kami. Oh, tanpamu kami tak mampu hidup, Tuhan. Tanpamu kami bukan siapa-siapa. Haleluya. Oh, I need you. I need you. Oh, I need your presence. Oh, we need you right now. We need you right now. Kami perlu Kau saat ini, Tuhan. Oh, memenuhi kami. Oh, mari sembah Tuhan lebih lagi. Mari sembah Tuhan lebih lagi. Sembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Sebab di dalam pujian penyembahan ada mujizat. Sebab di dalam pujian penyembahan kita bertemu dengan Tuhan. Dan sesuatu pasti terjadi. Kami percaya Tuhan. Kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan. Dengan iman katakan, tubuhku disembuhkan. Biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kami tahu kuasamu bekerja Tuhan saat ini, memulihkan dan menyembuhkan. Biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan.
Firman Tuhan katakan, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu kau telah menyembuhkanku, ku tahu engkau telah memulihkanku, ku tahu engkau telah menyembuhkanku. Haleluya. Shalom, bertemu kembali dengan saya Benny Santoso. Senang sekali bisa ketemu kembali menyapa Bapak Ibu Saudara semua di Tidar Blessing. Saya percaya tidak ada satupun yang kebetulan. Saya percaya Tuhan ingin menyatakan sesuatu kepada Bapak Ibu Saudara melalui apa yang saya beritahukan pada hari ini. Hari ini saya ingin mengambil satu topik mengenai doa Anda bisa dikabulkan. Jadi kalau hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu yang lagi ragu, lagi bingung, lagi tidak yakin, lagi khawatir, lagi merasa tidak aman, dan berpikir bahwa apakah benar dosa saya ini bisa didengar, bahkan dikabulkan oleh Tuhan. Hari ini saya mau katakan bahwa doa Anda sangat bisa untuk didengar dan dikabulkan oleh Tuhan. Asalkan Bapak Ibu mengikuti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mengenai hal itu. Kita akan lihat dulu satu bagian tentang pengabulan doa yang diambil dari Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan. Hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Judul perikop yang dari ayat yang kita baca itu adalah hal pengabulan doa. Jadi Tuhan menggaransi bahwa doa kita itu akan dijawab, akan dikabulkan. Ada 5 bagian yang saya ingin kita bahas satu persatu yang menekankan pentingnya itu harus dilakukan supaya doa itu bisa dikabulkan. Yang pertama, di situ ada kata mintalah. Jadi minta. Kalau ingin doa dikabulkan, doa itu dengan permintaan. Nah, kata minta itu adalah aiteo. Jadi Bapak Ibu, kalau pengen tahu apa artinya minta, loh kan saya bisa minta toh Pak, sembarang minta makan, minta uang, minta itu seperti apa? Jadi ada kata khusus aiteo di sini yang Tuhan sendiri memberikan contoh untuk aiteo ini. Salah satu contoh Tuhan sendiri yang minta itu ada di Matius 21 ayat 22. Jadi suatu saat Tuhan Yesus lagi berjalan, kemudian dia melihat ada satu pohon yang dia ingin mendapatkan hasilnya, tapi ternyata pohon itu tidak bisa ditemukan hasilnya dan kemudian dia berkata, keringlah. Maka saat itu juga pohon itu kering. Nah, ketika itu Tuhan, murid-muridnya heran dan bertanya, kok bisa Tuhan?
Dan Tuhan berkata di dalam Matius 21 ayat 22, saya akan bacakan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Jadi minta di sini artinya minta dengan percaya bahwa itu pasti akan diberikan. Seringkali kenapa doamu tidak dikabulkan? Engkau minta, tetapi mintanya terlihat tidak serius. Jadi itu sama seperti ketika kita butuh barang, ya, kemudian kita ketemu dengan orang dan orang itu punya barang dan kemudian kita ngomong, aku minta barangnya. Tapi kita ngomongnya itu nggak serius, sehingga orang yang mendengar permintaan kita itu dia nggak yakin sebetulnya kita minta sungguhan atau tidak. Nah, itu namanya bukan aiteo. Itu hanya minta, tetapi tidak dengan percaya bahwa kita akan menerima. Oleh karena itu hari ini, Bapak Ibu Saudara semua, apa yang kau minta, berkat rohani, berkat jasmani, berkat finansial, berkat pemulihan hubungan, berkat apapun juga, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya. Maka itu akan diberikan kepadamu. Jadi banyak kali yang kita lakukan adalah minta nggak sungguh-sungguh. Kita sudah diajarkan kalau doa itu ya minta, Tuhan berkati, Tuhan aku ingin utangku lunas. Dan kemudian kita cuma berhenti sampai di situ tanpa kita ingin sesuatu yang benar-benar kita inginkan itu terjadi. Oleh karena itu tidak heran doamu tidak dikabulkan. Kalau engkau ingin doamu dikabulkan, aiteo, minta dengan penuh kepercayaan. Jadi malam ini juga ketika engkau butuh uang, minta dengan penuh kepercayaan. Aiteo, barang siapa minta akan diberi. Kenapa nggak dapat? Karena nggak pernah minta. Minta pun mintanya dengan tidak sungguh-sungguh. Jadi itu yang pertama, minta. Yang kedua, itu ada kata-kata cari. Jadi di sini ada kata-kata cari. Cari itu artinya adalah dari kata-kata zeteo. Jadi zeteo itu adalah mencari. Dan contoh di dalam Alkitab tentang mencari itu ada di dalam Lukas 19 tentang Zakeus. Kita tahu Zakeus pemungut cukai itu pendek gitu ya. Tetapi dia pernah dengar tentang Yesus. Di dalam Lukas 19 ayat yang ketiga, ketika dia tahu Yesus mendekati tempat dia berada, ini yang dilakukan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Itu Lukas 19 ayat 3. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Kata-kata berusaha untuk melihat itu adalah zeteo. Jadi mencari itu yang dimaksud dengan ayat ini bukan hanya pada saat itu dia pengen tahu saja. Tapi ketika dia dengar tentang Yesus, dia sudah melakukan riset, dia sudah melakukan survei, dia mencari. Dan pada waktu itu, zeteo, dan apapun yang dilakukan dengan zeteo, dicari dengan sungguh-sungguh, maka itu akan ditemukan. Masalahnya Bapak Ibu, kita ini mungkin hanya maunya mencari. Maunya meminta. Padahal Tuhan berkata, barang ini nggak bisa meminta. Barang ini harus mencari. Tapi kita cuma doanya meminta terus. Kalau memang meminta ternyata tidak dapat, Bapak Ibu, zeteo, cari. Praktisnya Pak, praktisnya ketika engkau pengen melakukan sesuatu, jawaban akan doa misalkan, aku ini pengen diberkati Tuhan dalam hal keuangan. Coba belajar. Cari apa yang dimaksud dengan bagaimana caranya meningkatkan ekonomi kita di saat pandemi seperti ini misalkan. Nah, langkah zeteo mencari itu Tuhan jamin akan menemukan. Jadi mungkin kelihatannya kita nggak langsung minta kepada Tuhan, tapi ketika kita mencari, itu ternyata kita akan menemukan. Lakukan sama persis seperti Zakeus. Nggak bisa naik pohon. Mengatasi kekurangan. Kekuranganmu apa? Diatasi. Karena dia pendek, maka dia harus naik pohon. Dan saya percaya jawaban akan doamu seringkali itu muncul ketika engkau melakukan sesuatu yang mengatasi atau menyelesaikan atau mengalahkan keterbatasanmu. Engkau pendek, engkau harus naik.
Ketika engkau nggak punya apa-apa, mungkin kau harus ketemu dengan cara-cara yang engkau nggak pernah bisa dapatkan dengan hanya berpikir saja. Tapi engkau mungkin perlu baca buku, riset, lakukan cari-cari di internet mungkin. Dan ketika engkau lakukan itu, ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Itu yang kedua, mencari. Yang ketiga, dari 5, yang ketiga adalah ketok. Growo. Jadi mengetok. Nah, tahu ya, pintu-pintu yang tertutup diketok. Dan growo ini artinya mirip dengan yang ada di Wahyu 3 ayat 20. Saya akan bacakan Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Growo. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Itu growo. Masuk dan ikut bersama dengan orang yang pintunya kita ketok. Ini ada 2 maksud Bapak Ibu, Saudara semua. Yang pertama mengetok pintu rumah betul-betul saudara-saudara kita, orang-orang yang ada di dunia ini. Tapi yang lebih penting lagi adalah mengetok pintunya Tuhan. Jadi saya kasih nama growo ini adalah memiliki koneksi, memiliki hubungan. Jadi langkah pertama tadi itu minta saja. Langkah yang kedua itu mencari, zeteo. Langkah yang ketiga ini membina hubungan. Jadi doa itu berarti kita membuka diri, jawaban atas doa itu, dengan membina hubungan dengan sesama, juga terutama dengan Tuhan. Jadi ada kalanya memang kelihatannya nggak terjawab karena engkau nggak punya hubungan. Nggak punya hubungan dengan Tuhan, nggak punya hubungan dengan sesama, ini nggak akan bisa terjadi. Jadi ada kalanya dari 3 ini kadang-kadang yang susah. Ngapain harus bentuk hubungan? Saya maunya langsung selesai. Paling gampang ya minta dapat selesai. Tetapi ada kalanya kita harus zeteo, mencari. Tapi mencari pun mungkin juga nggak temu. Kenapa? Sudah tahu tempatnya, tapi nggak ada. Harus diketok pintunya. Dan ketika kita ketok pintunya itu, kita membuka diri untuk hubungan-hubungan yang baru. Jadi dengarkan saya baik-baik, akan ada hubungan-hubungan yang baru yang kau akan buat dengan orang-orang. Dan tanpa sadar, orang-orang itu adalah menjawab semua permasalahanmu. Engkau mungkin punya masalah finansial. Dan engkau akan ketemu dengan orang, ternyata orang itu memberikan engkau proyek. Itu bisa terjadi. Buka diri, buka hubungan, cari hubungan dengan orang-orang. Tetapi terutama adalah hubungan dengan Tuhan. Jadi saya mau tanya kepada Bapak Ibu, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Apakah engkau sungguh-sungguh membutuhkan Dia? Bukan untuk sekedar minta sesuatu loh. Wahyu 3:20 tadi, masuk, makan bareng. Jadi hubungan itu dimulai bukan dengan kita pengen mendapatkan apa dari orang itu. Tapi hubungan itu dimulai dengan ketika kita jadi teman, makan bareng, pergi bareng, itu adalah hubungan. Jadi ketika saya mempersiapkan ini, ya saya simpulkan dulu poin 1, 2, 3, itu saya mengantar istri pergi ke pasar. Ya, salah satu kegemaran istri saya itu adalah dengan anak-anak saya, itu adalah alpukat. Lah, kebetulan kita beli alpukat, ya. Saya lihat itu ternyata duitnya istri saya itu yang tunai, itu kalau nggak salah tinggal 38.000. Di bank ada. Cuma duitnya waktu itu 38. Dan ketika itu saya dengar istri saya mencoba melakukan ketiga-tiganya. Pertama, dia melakukan ITO, minta.
38 aja ya, itu dapat 2 kilo atau 1,5 itu, saya lupa belinya berapa. Dia mau, oh enggak bisa. Terus kemudian istri saya mencoba mencari cara yang kedua, ZTO. Ayo cari di ATM. Tapi ATM-nya ternyata enggak ada ATM-nya di situ, agak jauh. Males. Maka dia pakai langkah ketiga, Kreo. Ketika langkah Kreo, bina hubungan. Saya senyum-senyum ngomong, lah enaknya gimana ya nawarkan. Orangnya ngomong, ya iya, ini tak kasih gini ya, nanti uangnya kurang nggak salah 5.000 atau berapa itu. Nanti kalau beli lagi aja, padahal belum tentu beli lagi loh. Tapi dia ngomong, nanti kalau beli lagi aja ya ke sini. Mulailah terbentuk hubungan. Saya percaya di orang itu penjualnya, ya ini orang ini kemungkinan masih beli di sini. Tapi kalau dia berpikir juga, tapi kalau hilang pun paling cuma 5.000. Tapi kelihatannya orangnya baik. Aku pengen buat hubungan. Jadi dalam kondisi itu banyak senyum, murah senyum. Itu akan bisa menumbuhkan yang namanya Kreo. Ketika diketok, langsung dibuka pintunya. Hubungan yang baik itu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, apa yang kira-kira Tuhan inginkan? Engkau minta, engkau ZTO, atau engkau mengetok? Hari ini, coba engkau renungkan hal-hal seperti ini. Jangan-jangan engkau hanya minta saja. Padahal Tuhan berkata, ini nggak bisa ketika minta, harus mencari. Atau ketika engkau sudah minta dan mencari, Tuhan berkata, nggak bisa, ini harus ZTO. Nggak bisa ZTO, ini harus Kreo. Aku kenalkan engkau dengan orang, dan engkau bisa membina hubungan yang baik dengan orang tersebut. Jadi seringkali itu yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi yang sekarang kita harus sadar, loh kalau gitu apa saya lakukan tiga-tiganya? Ya nggak apa-apa lakukan tiga-tiganya. Supaya jaminan sudah minta, ZTO, Kreo. Jadi setiap hari mintalah terus kepada Tuhan, setiap hari carilah terus, terutama mencari, tentu saja carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebelum kita mencari yang lain, cari belajar firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah Kreo, ketuk terus, bina hubungan dengan sebanyak mungkin orang. Terutama adalah membina hubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau tiga itu yang terjadi, itu sudah ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam hidup kita. Kita akan masuk yang keempat. Yang keempat adalah terus menerus. Jadi kalau kita baca Amplified, itu kata-katanya demikian kalau saya terjemahkan. Mintalah dan teruslah meminta. Carilah dan teruslah mencari. Ketuklah dan teruslah mengetok. Jadi artinya itu ada konsistensi, ada keseriusan yang dilakukan terus-menerus. Jangan minta sekali ya sudah, tidak bisa ya semuanya diserahkan kehendak Tuhan. Minta terus. Mencari nggak bisa, ya sudah, semuanya diserahkan ke Tuhan. Mencari terus. Mengetok, ya sudah, sewajarnya. Kalau nggak bisa, ya sudah. Kita kadang-kadang berpikirnya seperti itu. Tapi hari ini saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, langkah keempat itu lakukan secara terus-menerus. Setiap hari adalah minta ITO, mencari ZTO, dan mengetuk Kreo. Itu terus dilakukan setiap hari. Jadi setiap bangun tidur aku harus minta, setiap bangun tidur aku harus mencari hari ini, setiap bangun tidur aku harus mengetok pintu untuk membina hubungan dengan sebanyak mungkin orang. Maka ada sesuatu yang luar biasa besar akan terjadi di dalam hidupmu. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima, kita bicara mengenai pemberian itu baik. Bahasa aslinya adalah agathos. Jadi kalau saya baca yang ayat tadi dikatakan, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Langsung ditulis, dihubungkan antara ayah dan anak, orang tua dan anak. Dan orang tua pasti memberikan pemberian yang baik. Ayat yang ke-11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, bapak yang jahat sekalipun, secara nature, secara alamiah jahat sekalipun, dia keras kasar,
Tapi kalau anaknya minta makan, nggak mungkin dia tidak berikan makan. Di situ dikatakan, kalau anaknya minta ikan, nggak mungkin diberi ular berbisa. Itu nggak mungkin. Oleh karena itu yang kelima ini tetap di dalam pikiran kita adalah apapun yang terjadi, Tuhan memberikan pemberian baik. Dijawab Tuhan itu baik, belum dijawab Tuhan itu tetap baik. Jadi itu yang harusnya ada di dalam pikiran kita. Jadi tetap mengucap syukur artinya, tetap ketika kita menantikan jawaban dari Tuhan, tetap kita berkata, Tuhan itu baik, semuanya baik, yang terjadi ini baik. Jangan sampai ketika kita punya hutang dan ternyata ini belum dilunasi seolah-olah kita berkata, aduh Tuhan apa lupa. Tidak. Tuhan dalam mengontrol segala sesuatu. Oleh karena itu saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan itu tetap baik. Apapun yang engkau alami saat ini, Tuhan itu tetap luar biasa. Jadi kalau hari ini engkau belum menerima jawaban doa, mungkin, aku kurang tekun. Mungkin aku harus lakukan yang selama ini beda dengan aku lakukan. Tetapi juga mungkin jawabannya adalah, aku harus bersabar karena Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang luar biasa di dalam hidupku. Jadi itu yang harusnya terjadi di dalam hidup kita. Jadi ketika kita seolah-olah tidak menerima jawaban, itu sama sekali tidak membuktikan bahwa Tuhan itu tidak baik. Tuhan tetap baik. Jadi kadang-kala iblis mengatakan, ya toh, Tuhan itu nggak bagus. Sama seperti ketika dia menipu Adam. Semua pohon ini kan nggak boleh dimakan kan? Padahal Tuhan ngomong semua boleh dimakan kecuali pohon pengetahuan baik dan jahat. Jadi iblis itu membuat diri kita, hati kita, itu tidak merasakan kebaikan Tuhan. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, saya minta semua orang yang mendengarkan ini, itu sadar bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang amat sangat baik untuk hidupmu. Tapi doaku belum dijawab. Pasti maksudnya baik. Tetapi sudah lama sekali belum dijawab. Maksudnya pasti baik. Tetapi ini sudah sejak lama. Kamu ngomong apapun Bapak Ibu, tetapi, saya akan ngomong walaupun belum jawab, Tuhan tetap baik. Walaupun apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik. Itu yang saya ingin Bapak Ibu hari ini betul-betul tangkap. Jadi, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, cek. Pertama, apakah aku kurang meminta ya? Oh iya, kalau waktu kurang meminta itu mungkin kurang percaya. Oleh karena itu dampaknya kok kelihatannya kurang nyata. Kelihatannya sudah itu. Yang kedua, ZTO-nya. Apakah kurang ya? Apakah aku ini hanya melihat dan ketika sama seperti Zakheus cuma kelihatan, udah kelihatan ya sudah. Ataukah aku berusaha untuk naik pohon? Ini bukan artinya real Bapak Ibu harus kemudian naik pohon, bukan. Artinya adalah engkau naik ke tempat yang lebih tinggi untuk bisa melihat dengan lebih jelas. Mungkin itu yang perlu engkau lakukan. Engkau perlu diskusi dengan orang mungkin, atau engkau cari di internet, beli buku, baca buku dan sebagainya. Tapi artinya naik dari posisimu yang semula supaya bisa melihat dengan lebih jelas. Atau kalau saya sudah 1, 2, 3 itu, prueo. Yang ketiga, mungkin engkau lihat hubunganmu itu hanya orang-orang itu saja. Ada beberapa kesaksian cuma saya nggak bisa saksikan. Begitu setiap kali ketemu orang baru, Tuhan buat sesuatu yang luar biasa dalam hidup saya. Dan itu yang terjadi. Terus bukan berarti bahwa setiap ketika ketemu orang baru kita pengen ambil sesuatu dari dia. Tidak. Kadang-kalanya kita memberi kepada mereka. Tetapi setiap kali ada hubungan yang dibuka, itu senantiasa ada berkat yang luar biasa yang ada di dalamnya. Oleh karena itu saya mengucap syukur. Tetapi yang lebih penting lagi adalah cari hubungan, bina hubungan yang baik dengan Tuhan. Atau yang keempat, engkau mungkin tidak konsisten, tidak terus-menerus melakukan. Dan yang kelima, mungkin sekarang hatimu itu betul-betul gelisah.
Hatimu tidak bisa mengatakan agathos, pemberian yang baik, semuanya baik. Yang aku alami ini adalah sesuatu yang amat sangat baik. Mungkin kita lupa akan hal itu. Dan tanpa sadar hari ini kita sedih, hari ini kita kecewa. Salah satu tanda engkau sudah menerima bahwa segala sesuatu itu baik atau tidak adalah apakah engkau bisa bersuka cita hari ini? Apakah engkau bisa mengucap syukur hari ini? Bahkan yang paling tinggi, apakah engkau bisa bersorak-sorai hari ini? Bersorak-sorai karena engkau tahu bahwa Tuhanmu luar biasa. Jadi itu yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu kalau engkau sekarang lagi gelisah, engkau lagi khawatir, engkau kehilangan damai sejahtera, hari ini saya mau katakan yang terjadi di dalam hidupmu itu amat sangat baik karena Tuhan mengontrol segala sesuatunya. Hanya supaya rencana Tuhan jadi di dalam hidupmu, minta, cari, ketok, lakukan itu terus-menerus, dan kemudian anggap bahwa Tuhan itu baik, maka engkau akan melihat banyak hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupanmu. Saya tidak peduli apapun masalahmu, begitu sulitnya kayak apa menurut orang. Tapi firman Tuhan yang kita baca tadi, di ayat yang ke-8, Matius 7 ayat yang ke-8, karena setiap orang yang meminta menerima. Itu tidak bisa disangkal. Minta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Jadi kalau engkau nggak mendapat, mungkin mencarinya nggak konsisten. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Jadi kalau hari ini kau seolah-olah pintu-pintu tertutup, tetap ketok. Engkau akan ditemukan dengan orang-orang yang hebat. Sehingga banyak hal yang luar biasa terjadi di dalam kehidupanmu. Amin. Yuk kita berdoa sebentar. Kami mengucap syukur Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu bahwa Engkau Tuhan yang senantiasa menjawab doa-doa kami. Oleh karena itu ajari kami untuk senantiasa meminta Tuhan dengan penuh percaya. Kami mencari dengan semangat, dengan kesungguhan hati, bahkan kami berani naik ke atas pohon Tuhan untuk bisa melihat dengan lebih jelas. Kami juga mengetok pintu membina hubungan dengan banyak orang, terutama juga dengan Engkau. Kami lakukan dengan konsisten Tuhan, dan kami akan tetap menganggap Engkau baik. Ampuni jika hari-hari ini kami menganggap Engkau tidak baik, tetapi hari ini kami mengatakan Engkau baik, dan kami percaya bahwa segala yang ada di dalam hidup kami, itu ada di dalam kendali, di dalam kontrol-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya. Terima kasih atas waktu yang luar biasa ini Tuhan. Kami akan lakukan semua firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tetap terus maju, tetap nantikan Tuhan bekerja secara luar biasa, dan engkau akan rasakan pekerjaan Tuhan sangat dahsyat terjadi di dalam hidupmu. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akhiri ibadah malam hari ini, sorak-sorai meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan bahwa Allah sumber kekuatan kita. Amin. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau, hanya Kau. Oh.
sumber, kuatku, Yesus sumber, kuatku dan baganku selamanya, 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 selamanya. Tuhan Yesus memberkati GP Dar Blessing. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebaikan yang Tuhan sudah berikan atas kami. Kalau saat ini kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan atas hidup kami. Tuhan, kami tahu apapun yang terjadi atas hidup kami, semuanya seizin Engkau dan Engkau punya rencana yang indah atas setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi atas hidup kami, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kehidupan hamba-Mu, Tuhan memberkati pelayanannya, apapun yang dikerjakannya, Tuhan Allah yang menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati seluruh jemaat-Mu GBI Tidar Blessing dimanapun mereka berada Tuhan. Kami memberkati kehidupan mereka, kami memberkati rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, anak-anak mereka, Tuhan berkati semuanya. Kami percaya tidak ada satupun mereka yang sakit, semuanya sehat. Tidak ada satupun mereka yang kekurangan, semuanya berkelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih karena Engkau datang Tuhan untuk memberikan kami kelimpahan, untuk memberikan kami Tuhan hidup yang berkelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang sudah datang kepada kami. Kami percaya firman-Mu itu menjadi kekuatan atas hidup kami. Terima kasih Bapa, biarlah sukacita kami penuh Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan jemaat-Mu GBI Tidar Blessing yang sudah setia mengembalikan perpuluhan dan persembahan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan mengembalikan dengan lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga memberkati bangsa kami Tuhan, Indonesia. Kami memberkati pemerintahan kami Tuhan, Bapak Presiden sampai yang terendah sekalipun Tuhan. Kami percaya roh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan bangsa kami ini akan semakin hari semakin sejahtera. Bangsa kami ini akan semakin hari semakin damai. Tidak ada lagi pemberontakan, tidak ada lagi kekacauan Tuhan. Karena ada perlindungan Tuhan. Ada kuasa Tuhan yang melindungi bangsa kami. Demikian juga dengan kota kami Tuhan, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Kami memberkati Tuhan pemimpin kami yang ada di kota ini. Kami percaya Tuhan semuanya untuk kebaikan kota ini Tuhan. Kami percaya Tuhan gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja-Mu menjadi berkat bagi orang-orang sekitarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati Tuhan para pengerja yang ada di tempat ini. Biarlah Tuhan memberkati setiap kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan Engkau semakin hari semakin mengasihi mereka, bahkan Engkau senantiasa mempersatukan mereka di dalam kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dan luar biasa atas hidup kami. Kami percaya Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat GBI Tidar Blessing, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kalinya. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.